1. Otak besar dibagi menjadi 4 antara lain. 1. Lobus frontalis berfungsi untuk mengatur kegiatan motorik secara sadar. 2. Lobus parietalis berfungsi sebagai pusat sensorik menerima rangsangan, contohnya sentuhan, tekanan, rasa sakit. 3. Lobus terpolaris berfungsi sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. 4. Lobus occipitalis berfungsi sebagai penglihatan visual. 2. Otak kecil. Otak kecil berfungsi untuk mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. 3. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. 4. Otak tengah merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. 5. Meninges berfungsi sebagai pembungkus. 6. Pons Varolii berfungsi sebagai yang menghubungkan otak kecil kiri dan otak kecil kanan. 7. Medula oblongata berfungsi sebagai yang mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan alat pencernaan, dan lain-lain. 8. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengantarkan impuls sensorik dari reseptor ke otak, juga sebagai pusat gerak refleks. Struktur saraf neuron. 1. Dendrit berpikir untuk menerima rangsangan dan meneruskan sel. 2. Inti sel atau nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. 3. Sel Schwann berfungsi sebagai sel penunjang neutron yang membentuk selubung mielin. 4. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsang. 5. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. 6. Akson atau neuron berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskannya ke neuron berikutnya. 7. Selubung mielin berfungsi untuk membungkuk dan melindungi akson. 8. Ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan dari sel saraf satu dengan lainnya. Urutan jalan rangsang dibagi menjadi 2 antara lain gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar, impuls reseptor saraf sensorik otak, saraf motorik, otot kelenjar respon. Gerak refleks, impuls reseptor saraf sensorik sumsum tulang belakang, saraf motorik, otot respon.